di sananya. Yo, selamat pagi para pejuang Dharma, Namo Buddhaya. Suara saya cukup jelas gak ya? Bogor lagi mendung soalnya. Cukup suhu, Tangsel juga lagi mendung. Salam sehat ya buat kita semua ya. Iya. Saya share dulu screen. Iya, hari ini saya kemarin Pak Sarwan tanya saya sih judulnya mau judul apa ya. Terus nggak sempet mikir juga lah. Jadi saya comot judul dari request anak-anak KMB Untar buat nanti tanggal 6 Februari. Jadi mudah-mudahan hari ini apa yang saya bisa bawakan bermanfaat lah ya buat kita semua, termasuk buat saya pribadi sih. Lalu judul yang saya ambil sebetulnya cukup panjang dalam bahasa Indonesia, yaitu mengenai egois dan bagaimana mencintai diri sendiri. Cuma saya pikir mungkin saya akan persingkat menggunakan 2 kata aja dalam bahasa Inggris, selfish dengan self-love. Menggunakan bahasa Indonesia panjang, kemudian tidak bisa maksudnya dikaitkannya sedikit sulit ya menurut saya. Berbeda dengan 2 kata dalam bahasa Inggris sama-sama pakai kata self. Self itu berarti aku atau ego atau I juga. Jadi dengan menggunakan bahasa Inggris ini mudah-mudahan kita semua bisa lebih memaknai arti kata dari self itu sendiri atau ego atau aku itu sendiri. Kemudian saya harapkan kita semua bisa merenungkannya, kemudian membuat si self ini, si aku ini dalam kehidupan sehari-hari berkembang ke arah yang lebih positif. Kemudian si self ini bisa lebih berkembang, kemudian akhirnya berguna buat diri sendiri dan tentunya buat orang lain. Nah, dari selfish, dari egois ini, kalau kita bisa kembangkan, lama-lama kita bisa bermanfaat untuk orang lain. Jadi pada saat kita doa, semoga semua makhluk hidup berbahagia itu betul-betul kita sendiri, diri kita sendiri dalam setiap pori-pori kita menyebar kebahagiaan, kemudian betul-betul menyebar kepada makhluk-makhluk lain dan merasuk ke dalam pori-pori setiap makhluk juga. Entah itu makhluk yang kecil berkaki 2, atau yang nggak kelihatan, atau mungkin berkaki banyak, atau mungkin yang bentuknya besar, dan mereka akan merasakan cinta itu, kasih itu, dan mereka pun bisa berbagi juga dengan makhluk lain. Nah, dalam masa pandemi ini, tentunya kita semua juga sama-sama merasakan kondisi yang susah, bukan cuma keluarga Anda, termasuk kehidupan di wihara juga ya. Kenapa jadi susah kehidupan di wihara? Karena kebaktian yang biasa rutin diadakan tiap minggu, banyak wihara tutup. Jadi mau nggak mau kan harus bikin kegiatan online seperti Dharma Suka. Kemudian setelah dibuat kegiatan Dharma Suka, karena memang tidak harus datang secara fisik, kemudian munculnya di Facebook, mungkin juga munculnya di YouTube juga. Jadi banyak orang berpikir, ntar gue nontonnya di YouTube aja. Ntar deh nontonnya gue online aja. Yang pasti gue lihat, gue denger. Tapi nggak mau hadir jam 9 pagi karena mungkin udara masih mendung. Manajemen waktu juga sedikit gerabak-gerubuk, jadi tidak seperti kalau sebelum pandemi. Kita bisa mempersiapkan diri dengan lebih baik. Dengan kegiatan online ini sebetulnya menurut saya pribadi ya, self-control kita, pengendalian diri kita, manajemen waktu kita sedikit berubah lebih seenaknya sih. Jadi kalau misalkan hari ini saya diundang langsung ke Wihara Dharma Suka, pagi-pagi saya akan mempersiapkan diri, kemudian karena perjalanan sekitar 1 jam, jadi jam 7, jam 8 saya udah siap berangkat. Karena jam 9 udah harus di Dharma Suka. Tapi karena sekarang bentuknya online, jadi mau nggak mau lebih santai. Setelah lebih santai, 9:45, ya kalau saya mau malas-malasan cuma sikat gigi, cuci muka, terus pakai jubah, matiin video, sambil dengar ceramah, sambil ngemil, makan roti, minum susu, misalkan seperti itu. Jadi memang dalam masa pandemi ini, kita yang harus betul-betul mawas diri, tekadnya lebih kuat, kemudian kesabaran kita jauh lebih tinggi dibandingkan hari-hari biasa. Nah, karena kita dalam keseharian berkumpulnya dengan orang-orang yang itu lagi, otomatis mencintai orang lainnya sepertinya lebih sulit dibandingkan dengan hari-hari biasa saat kita lebih banyak berinteraksi dengan orang-orang lain.
Saat kita sulit berinteraksi dengan orang-orang di sekitar kita, maka kecenderungan kita adalah lebih egois, lebih mementingkan diri sendiri. Di sini saya di judul saya ini sampingnya ada gambar seorang samanera kecil, kemudian matanya penuh dengan hati, kemudian tangannya juga semuanya penuh dengan hati. Selfish, egois, dengan self-love, mencintai diri sendiri, itu sama-sama menggunakan hati. Cuman efek dampaknya itu besar sekali. Jadi perbedaannya itu besar sekali. Kalau seumpama samanera kecil ini, walaupun dia menggunakan jubah, tapi dia lebih mencintai dirinya, akunya yang lebih tinggi, egonya yang lebih tinggi. Dia lebih mencintai egonya. Saat dia berlari, saat dia berjalan, saat dia makan, saat dia berbicara, saat dia bernafas, saat dia menggunakan tangan kakinya, ataupun mungkin menggerakkan anggota badannya, itu hanya membesarkan aku, hanya membesarkan ego. Efeknya apa? Dia bahagia, dia berlari, dia bahagia. Tapi begitu dia mendaratkan kakinya ke tanah, dia tidak tahu berapa banyak semut atau hewan-hewan kecil yang terinjak. Dan dia pun tidak mau tahu. Itu namanya mencintai diri sendiri karena dia ingin kebebasan, karena dia ingin bahagia. Mungkin sudah bosan dengan masa pandemi, jadinya dia ingin bahagia dengan cara dia, dan dia melupakan orang-orang di sekitar dia, lingkungannya, keluarganya. Akibatnya apa? Akibatnya begitu dia mendaratkan kakinya di bawah ke bumi, maka yang dia temukan adalah penderitaan. Dia mungkin dimarahi gurunya, dia dimaki masyarakat, atau mungkin dia juga dibenci oleh hewan-hewan di sekitarnya. Karena samanera kecil ini walaupun pakai jubah, dia sudah membunuh anggota keluarga hewan-hewan kecil itu. Nah, akibat dari kebencian-kebencian itu membuat dia tidak bahagia, membuat dia menderita. Kemudian, karena egonya memang besar, dia tidak bisa menerima kesalahan, kemudian dia berbalik menyalahkan orang lain. Kemudian dia akan mencari kesalahan orang-orang di sekitarnya, entah itu keluarganya atau mungkin masyarakat, kemudian dia akan melanggar sila. Dia akan memaki-maki orang tersebut, kemudian membicarakan keburukan orang-orang di sekitarnya, kemudian dia akan mungkin memfitnah, omong kosong, bergosip. Nah, jadi egois dengan mencintai diri sendiri itu sangat berbeda, bedanya jauh banget. Sedangkan kalau samanera kecil ini mencintai dirinya sendiri, hatinya penuh dengan cinta, tangannya penuh dengan cinta. Kita dari luar melihatnya seperti ini, sama melihatnya seperti ini. Tapi kalau hatinya penuh dengan cinta karena dia mencintai dirinya sendiri, maka dia takut pada hukum karma, dia akan takut pada sebab akibat, dia akan berusaha untuk sabar, maka pada saat dia mendaratkan kakinya, karena dia juga ingin bahagia, pada saat dia mendaratkan kakinya ke bumi, dia akan berhati-hati, jangan sampai menginjak makhluk-makhluk kecil, jangan sampai menginjak kubangan air, karena begitu kubangan air terinjak, kemudian menciprat, maka yang jadi akibatnya siapa? Orang-orang di sekitarnya, yang pakai baju putih-putih jadi kotor, yang mobil bersih, motor bersih jadi kotor juga. Jadi kalau dia mencintai dirinya sendiri, saat dia mendaratkan kakinya, dia bertindak, dia berbicara, dia melihat, dia bergerak, dia berpikir, semuanya berdasarkan kasih sayang pada dirinya sendiri karena dia mencintai orang-orang di sekitarnya. Jadi para pejuang Dharma harus paham hal ini, bahwa aku yang besar mengakibatkan kita menjadi egois. Tapi aku yang dilatih, kemudian dikembangkan, maka berubah menjadi aku yang mencintai diri sendiri, kemudian aku yang akan mencintai orang lain. Nah, di sini perbedaan dari selfish dengan self-love. Orang-orang yang egois, orang-orang yang selfish, itu akan menendang orang lain. Orang lain ini bisa makhluk lain, bisa orang tua kita, bisa saudara kita, bisa masyarakat, bisa siapapun di sekitar kita. Karena fokusnya hanya dia sendiri. Jadi akunya itu gede banget. Orang-orang yang egois ini sangat bahaya. Karena dia akan lupa dengan tujuan awalnya dan dia akan menderita di kehidupan akhirnya. Karena dia terlalu mementingkan diri sendiri, jadi dia tidak pernah mementingkan kebahagiaan orang lain. Dia akan membuat orang lain kecebur. Dia akan membuat orang lain susah. Yang penting akunya bahagia. Yang penting akunya senang. Yang penting akunya menang. Yang penting akunya itu di atas. Sedangkan orang-orang yang mencintai dirinya sendiri tidak pernah menendang orang lain, bahkan dia merangkul dirinya sendiri. Dia memeluk dirinya sendiri, dia memeluk hatinya sendiri, dia memeluk tangannya, dia memeluk kakinya, dia merapatkan seluruh anggota badannya. Karena
dari ujung kepala sampai ujung kaki itu merupakan satu kesatuan. Dia menyatu. Sedangkan orang-orang yang egois, dia lepas. Kakinya, tangannya, kepalanya, badannya, semuanya lepas. Masing-masing berdiri sendiri. Kita bayangkan ya, kalau kita nonton film silat, kemudian kita lihat perang, satu lawan satu dengan grup lawan satu orang. Tentunya yang grup akan menang kalau lawan satu orang. Demikian pula dengan orang-orang yang hanya mencintai dirinya sendiri. Dia tidak akan pernah menang secara betul-betul menang. Tapi orang-orang yang mencintai dirinya sendiri seolah-olah kalah, tapi sebetulnya dia menang. Maka saya senang sekali dengan perumpamaan bahwa seorang pemenang sejati adalah dia yang bisa memenangkan dirinya sendiri, bukan yang memenangkan 1000 orang musuh. Jadi kita kalau mau menjadi pejuang Dharma, kita mau menjadi pemenang sejati, maka kita harus seperti gambar yang di bawahnya self-love. Kita bisa merangkul, bisa memeluk tangan, kaki, kepala kita semuanya. Maka kita adalah pemenang sejati. Tapi kalau Anda memilih gambar yang di bawah selfish, yang menendang others, orang lain, maka bagian kepala, tangan, badan, kaki semuanya akan terpisah. Anda seolah-olah pemenang, bahagia, tapi sebetulnya di akhir kehidupan kita semua menderita. Nah, seorang pemenang yang mencintai dirinya sendiri, dia merasa cukup, dia feelingnya juga bagus, positif, dan dia merasa merasa smart enough, merasa cukup bahagia, cukup pinter, tidak tidak serakah. Jadi dalam diri orang yang sangat mencintai dirinya sendiri, loba dosa moha itu terus-menerus mengecil, dan kalau suatu hari berhasil latihannya, dia punya loba dosa moha akan berubah menjadi aloba adosa amoha. Aloba akan berubah menjadi berbagi. Kemudian amoha berubah menjadi wisdom, prasnya, panya. Kemudian adosa akan berubah menjadi compassion, menjadi maitri karuna. Jadi self love dari egois kemudian dilatih sampai akhirnya bisa memeluk diri sendiri, merangkul diri sendiri. Kemudian saat dia merentangkan tangan kakinya lagi, dia akan berubah menjadi merangkul orang lain, memeluk orang lain, kemudian selain memeluk orang lain, merangkul orang lain, dia akan memeluk satu alam semesta. Jadi itulah akhirnya keluar rumus bahwa aku dengan setiap makhluk adalah satu. Aku adalah semua makhluk adalah aku. Aku adalah kamu adalah aku. Aku adalah anak aku adalah aku. Aku adalah guruku, guruku adalah aku. Itu untuk orang-orang yang sudah mencintai dirinya sendiri, maka dia akan sama. Tidak ada perbedaan, tidak ada penderitaan. Karena semuanya adalah sama. Jadi kita yang masih di sini belajar untuk mengubah egois menjadi mencintai diri sendiri, ayo kita lakukan sama-sama. Mumpung ada kesempatan, mumpung ada waktu. Dan kondisi di rumah adalah kondisi yang paling tepat. Kenapa? Karena kita bisa berkumpul dengan orang tua kita, dengan sanak keluarga kita, dengan guru kita, satu rumah, satu wihara, satu lingkungan, ketemu dengan orang-orang tersebut bukan tanpa sebab dan nggak bisa milih. Jadinya ya mereka hadir untuk kita, mereka hadir untuk melatih ego kita, mereka hadir untuk melatih kesabaran kita, mereka hadir dalam kehidupan kita untuk menjadikan kita itu seimbang, seimbang dalam spiritual kita, seimbang dalam ekonomi kita, seimbang dalam kehidupan kita, untuk menyeimbangkan semua dalam kehidupan kita. Walaupun sulit, kita mesti bersyukur karena kehadiran mereka bisa membuat hidup kita lebih balance, lebih sempurna, sampai akhirnya kita bisa mencapai nibbana, bisa mencapai kesempurnaan. Jadi Bapak, Ibu, adik-adik, para pejuang Dharma di sini, jangan menyesali orang-orang yang sudah hadir dalam hidup kita, apalagi yang hidup dalam rumah kita saat ini. Entah itu rumahnya di wihara, ataupun rumahnya di rumah beneran, ataupun mungkin dalam sekolahan, dalam lingkungan kita saat ini. Kita mesti bersyukur. Apapun yang mereka lakukan, kalau mereka betul-betul kita rasakan masih egois, dan kita kebawa emosi, kita masih kesel, kita masih melihat bahwa mungkin mereka belum paham, mereka belum mengerti, maka tugas kita adalah menyadarkan mereka. Kalau kita sudah memberitahu 1 kali, 2 kali, 3 kali, mereka masih nggak mau dengar juga, maka tugas kita tetap harus bicara, speak up.
Jangan bosan untuk berbicara kepada mereka. Walaupun pada akhirnya mereka akan mengatakan kita itu seperti setan bagi mereka, atau mengatakan mereka mengatakan bahwa kita itu seperti monster karena terus menghantui mereka. Seolah-olah kita itu mencari-cari kesalahan mereka. Jangan bosan. Kenapa? Di akhir kehidupan mereka, pada saat nafas menjelang putus, mereka akan melihat apa yang sudah mereka perbuat dalam kehidupan ini. Kalau kita nggak pernah ngomong, cuma 1 kali, 2 kali, 3 kali, kemudian kita bosan, di akhir kehidupan mereka, saat mereka akan menutup matanya, kemudian mereka teringat semua kelakuan mereka dalam kehidupan mereka, terus mereka merasa bahwa mereka belum melakukan satu kebaikan pun juga. Kemudian dia mengingat orang-orang yang berada dekat mereka, entah itu orang yang dia benci ataupun yang mereka sayang. Kemudian dia teringat pada kita, timbul kebenciannya. Udah tahu gue salah, kamu masih juga nggak mau memperbaiki aku. Udah tahu gue salah, lu masih nggak mau juga ngajarin gue. Sampai akhirnya gue terjerumus seperti ini, masuk ke dalam alam penderitaan. Mungkin dia melihat ada gambaran hewan, atau mungkin dia melihat di akhir kehidupannya ya, pada saat menjelang maut itu, menjelang apa istilahnya, menjelang sekarat itu dia melihat ada hewan muncul berkaki 4, atau mungkin ada makhluk peta muncul, dan timbul ketakutannya bahwa mereka akan lahir di alam-alam penderitaan seperti itu. Kemudian muncul juga rasa sesalnya, kenapa ketemu si Henry, ketemu Pak Sarwan nggak ngajarin aku, ketemu Su Xianxing juga nggak ngomongin aku, dia bawa kebenciannya dia, kemudian dia lahir lagi ke alam peta, kemudian dia langsung bertekad, gua akan balas dendam. Nah, di saat itulah Henry, Pak Sarwan, dan Su Xianxing akan merasakan bahwa mereka hadir dalam hidup kita untuk mengganggu kita lagi. Kenapa bisa hadir dalam hidup kita bertiga? Karena mereka merasa dendam, mereka merasa sakit hati, karena saya, Pak Sarwan, dan Henry tidak pernah mengajarkan mereka selagi hidupnya berbuat baik. Dan kita patah-patah semangat, putus asa. Cuma 3 kali ngomong, terus give up, berhenti. Jadi kesadaran ini yang saya pikir kita harus terus-menerus semangat, walaupun mereka membenci kita, walaupun mereka nggak suka kita terus pakai berbagai cara, dengan kebijaksanaan kita, dengan semangat kita, dengan kerelaan hati kita, gimana caranya supaya mereka bisa sadar. Sampai karma itu putus. Artinya apa? Saat mereka tidak lagi bersama dengan kita, saat tidak lagi satu rumah, tidak lagi satu lingkungan, tidak lagi kita nggak bisa lihat lagi mereka, entah itu mereka pindah rumah, pindah kota, atau pindah negara, barulah kita berhenti untuk memberikan pendidikan pada mereka, berhenti mengajarkan sesuatu hal yang baik kepada mereka. Jadi selfish adalah ketika kita berhenti berbicara. Jadi kita mengatasnamakan pejuang Dharma, tapi kita berhenti mengajarkan Dharma kepada orang-orang di sekitar kita, terutama kepada anggota keluarga kita, atau orang-orang yang kita anggap sebagai keluarga kita. Kita berhenti dan kita hanya, udahlah gue hanya ngajarin orang-orang yang gue hanya mau ngajarin orang-orang yang mau dengerin gue doang. Itu juga termasuk egois. Ini pernah saya ucapkan dulu ya, di dalam Masuka, waktu saya bilang, saya hanya akan mengajarkan orang 3 kali. Kalau udah 3 kali dia berhenti, udah gue akan berhenti. Saya akan berhenti, nggak mau lagi ngajarin orang. Itu sekitar mungkin 8 tahun lalu, 5 tahun lalu. Tapi menjelang masa-masa COVID tidak juga berakhir, menjelang masuk ke tahun Imlek 2021, terus Januari juga 2021 udah lewat. Seminggu, 2 minggu, 3 minggu, 1 bulan ini saya berpikir bahwa saya masih egois, masih jauh dari sempurna. Jadi hari ini saya berbicara hal yang berbeda, bahwa saya tidak akan berhenti bicara 3 kali doang. Saya akan lebih daripada 3 kali, saya akan terus bicara sampai saya berhenti napasnya, sampai saya tidak lagi bernapas, sampai orang-orang tersebut tidak lagi mau bersama saya dan menjauh dari saya, baru saya akan berhenti berbicara. Jadi selama mulut saya masih bisa berbusa, selama mulut saya masih bisa berkoar-koar, masih pita suara ini kencang suaranya, saya terus akan bicara dengan cara saya sendiri. Sampai orang-orang tersebut berubah, tidak lagi menjadi selfish, bisa berubah menjadi mencintai dirinya sendiri, dan akhirnya bisa mencintai orang lain. Makanya background saya adalah tangan pegang hati, karena saya ingin berbagi hati saya untuk para pejuang Dharma yang ada di YouTube, atau mungkin di Zoom, atau mungkin di Facebook juga, seperti itu. Nah, ini persamaan antara self-love dengan selfish. Sama-sama di mana? Sama-sama punya self, sama-sama punya aku, sama-sama punya ego. Nah, di sini bicara apa sih ego itu?
Ego itu bicara tentang si aku, tentang identitas diri, tentang ide-ide kita, tentang gagasan-gagasan kita, tentang pembelajaran kita, tentang keyakinan kita, tentang siapa aku ini. Jadi kalau misalkan saya tanya, lu itu siapa? Aku Henry, suhu. Aku Pasarwan, suhu. Aku Leo, aku Nani, aku siapa lagi di sini begitu banyak. Sorry. Aku si ini, sini, rumah aku di Bogor, rumah aku di Jakarta, rumah aku di Senen, rumah aku di Sunter, rumah aku di mana. Yang samanya itu bukan rumahnya, kan beda suhu. Suhu di Bogor, mereka semua di Jakarta. Jangan dibeda-bedain. Samanya apa? Kita sama-sama punya identitas. Kita sama-sama punya kepala. Kita sama-sama punya perasaan. Kita sama-sama punya persepsi. Kita sama-sama punya gagasan. Kita sama-sama punya kesadaran. Kita sama-sama punya bentuk-bentuk mental. Kita punya badan jasmani. Itu persamaannya walaupun bentuknya berbeda. Nah, kalau ini dilatih terus-menerus, tidak menjadi besar, si identitas ini, si akunya ini, maka kita akan mulai merasakan alam semesta. Kita akan mulai merasakan bahwa aku itu bagian dari alam semesta, bagian dari masyarakat, bagian dari keluarga, bagian dari lingkungan, bagian dari alam semesta, bagian dari negara, bagian dari alam semesta lah intinya. Tapi kalau si akunya ini selingkaran birunya makin lama makin besar, kertas putih ini pun ketutup sama si self itu sendiri. Akhirnya apa? Status jadinya ketutup sama si aku, rezeki, si uang juga ketutup sama si aku, yang namanya milik juga ketutup sama si aku, yang namanya hubungan juga ketutup sama si aku. Akibatnya apa kalau ketutup sama si aku? Jadi rusak, jadi hancur. Semuanya isinya tentang aku. Semuanya aku. Si birunya besar. Jadi lingkaran biru ini kalau dilatih terus-menerus semakin lama semakin besar karena si akunya itu semakin luar biasa. Tapi kalau dilatihnya dengan cara yang bijak, dilatihnya dengan cara penuh kasih sayang, dilatihnya dengan cara penuh kesadaran, maka si akunya ini tetap transparan. Transparan, tapi ada batasan karena harus punya boundary. Tapi yang ada di eksternal itu kelihatan. Dan kita bisa menyatu. Entah itu dengan relationship, dengan hubungan, dengan status. Status itu kayak misalkan di rumah, status saya sebagai anak, sebagai suami, sebagai istri, sebagai cucu. Hubungan, ya hubungan misalkan hubungan dengan teman, hubungan dengan orang tua, hubungan dengan karyawan, dengan majikan, dengan bos, dengan presiden, misalkan dengan siapapun di lingkungan kita. Dengan ekonomi, kita pun akan ada batasannya juga. Cukup gaji saya 1 bulan cuma 10 juta. Saya nggak mau lebih, nggak mau kurang. Saya nggak mau kemaruk. Tanya kepada istri, kepada suami, kepada orang tua. Bu, Pak, gaji saya sebulan 10.000 aja cukup ya. Sisanya saya menghabiskan waktu untuk bersama kalian. Makan bersama, main bersama, istirahat bersama, nonton bersama. Nontonnya juga nggak usah ke bioskop. Bioskop kayaknya mahal ya, 25.000, 35.000, anggota keluarga 10 orang. 350.000, belum makannya. Wah, berat. 500.000, 2 juta kebuang begitu aja. Bisa aja kan nonton bersama, pakai speaker yang murah, tapi nonton bersama, kita rangkul-rangkulan, kita peluk-pelukan, bikin popcorn sendiri, ke dapur sama-sama, kemudian nonton sama-sama, itu jauh lebih enjoy. Jadi pada saat akunya dikecilkan, kemudian kita bikin boundary yang jelas, boundary itu berarti kita bikin sekat, tapi sekat ini walaupun jelas, aturan kita bikin jelas, karena kita masih punya privacy juga, karena kita masih kita harus punya kebebasan untuk diri sendiri juga, karena kalau kita ikut dengan orang lain, kita nggak punya boundary, kita nggak punya ikatan, kita nggak punya boundary, kita nggak punya batasan, karena tadi Suhu bilang katanya kita harus menyatu dengan alam semesta, jadi kita nggak punya batasan, nanti kita yang capek sendiri, ditarik kanan kiri, tarik depan belakang, atas bawah, lama-lama kita nggak punya waktu buat diri kita sendiri. Yang terjadi apa? Capek, lelah. Jadi tetap kita harus punya batasan buat diri sendiri. Batasannya cukup kuat kalau bisa, supaya apa? Kita punya waktu untuk diri sendiri, memaknai diri sendiri, dan akhirnya secara eksternal kita bisa bermanfaat untuk orang-orang di sekitar kita. Pada saat kita berguna untuk orang-orang untuk sekitar kita, pada saat itu pun kita bisa berguna buat orang lain. Jadi persamaan antara orang egois dengan orang-orang yang mencintai diri sendiri adalah sama-sama punya self, sama-sama punya aku. Intinya seperti itu.
Nah, dalam perspektif agama Buddha, saya akan bahas tentang self, tentang aku, tentang diri. Pernah satu ketika seorang laki-laki bertanya kepada Hyang Buddha, "Saya ingin bahagia." Kemudian Buddha menjawab, "Kalau ingin bahagia, buang yang namanya ego. Buang yang namanya keinginan. Buang yang namanya ingin. Itu adalah keinginan. Pada saat kita buang namanya ego, saat kita buang namanya ingin, maka yang muncul adalah bahagia. Contoh, aku ingin bahagia, inginnya buang. Aku bahagia, beda jauh. Kalau aku ingin bahagia, berarti kondisi kita saat ini adalah unhappy, tidak bahagia. Mungkin menderita, mungkin sedih, mungkin marah, mungkin kecewa. Tapi kalau ingin dicoret aku bahagia, berarti marah, sedih, kecewa, kesel, semuanya hilang. Aku ingin makan, aku makan, beda. Aku ingin makan, artinya lapar. Berarti belum ada makanan. Begitu ingin dicoret, aku makan. Berarti proses makan terjadi. Aku ingin tidur. Berarti lagi kerja, lagi ngobrol, mungkin lagi nyetir, mungkin juga lagi sibuk yang urusan lain. Tapi aku tidur. Wah, berarti benar-benar di tempat tidur. Aku ingin bicara. Berarti aku belum bicara, lagi diem. Aku bicara, berarti aku udah bicara. Jadi pada saat Buddha bilang bahwa lenyapkan namanya ego, lenyapkan namanya aku, kemudian buang namanya ingin, karena itu adalah tanha, itu adalah keinginan. Maka yang kita temukan adalah bahagia. Aku ingin pandemi segera berakhir. Inginnya buang. Pandemi segera berakhir. Ya belum berakhir juga sama-sama, tapi pada saat aku ingin berakhir, itu penderitaannya jauh lebih besar daripada pandemi berakhir. Itu rasanya ingin itu kita dengan mawas diri, kita dengan kesadaran penuh, tiap kali muncul ingin, buang, hapus, coret, silang tangannya, no, pergi. Kalau si ingin itu kita bisa buang jauh-jauh, mudah-mudahan apa yang kita inginkan yaitu bahagia, seperti yang orang tua ini tanyakan kepada Buddha, kita pun bisa peroleh juga seperti itu. Kemudian pada saat si aku itu kita latih terus-menerus, ingin itu kita buang, maka kita akan tumbuh secara personal. Kita akan berkembang, secara pribadi kita akan berkembang. Apa yang berkembang? Motivasi kita berkembang. Goals, tujuan kita akan berkembang. Kemudian kita berkembang, develop, itu kita akan berkembang secara fisik berkembang, secara mental berkembang, secara ucapan berkembang. Tatapan mata juga berkembang. Yang tadinya ujaran-ujaran kebencian lewat mata kita, pada saat kita tumbuh berkembang, maka tatapan mata kita berubah menjadi harapan-harapan, menjadi cinta kasih, menjadi binar-binar yang isinya positif, bukan binar-binar yang isinya negatif. Kemudian kreativitas kita pun akan berkembang. Kita pun akan hobi dengan latihan-latihan, ikut workshop, ikut seminar, ikut training, ikut dharma kelas, ikut kayak gini, webinar-webinar, Zoom-Zooman seperti ini. Kemudian pembelajaran kita pun akan meningkat. Kita punya planning, rencana-rencana pun akan lebih positif. Kita akan punya jadwal lebih banyak. Kita punya vision, kita punya visi ke depan juga lebih jelas. Ego kita pun akan lebih kecil. Jadi orang-orang yang bisa mengembangkan egonya, bukan membesarkan egonya, tapi mengembangkan. Dan ego ini pun nggak bisa hilang, karena memang harus ada. Tanpa ego kita nggak akan jadi Buddha. Tapi ego yang positif tentunya. Jadi kalau kita bisa mengembangkan ego, bukan menghilangkan ego, mengembangkan ego ini dengan cara yang positif, ke arah yang positif, ke arah yang lurus, maka ini semua yang tulisan-tulisan hitam berikut gambar-gambarnya ini kita akan bisa peroleh. Jadi ya besok-besok kita berubah, ada webinar on time. Acara jam 10, 10 kurang 5, 10 kurang 3, 10 kurang 3, kita udah masuk. Kalau jadi pembicara, 10 kurang 15, kita mencoba untuk masuk. Kalau belum mau masuk, kayak hari ini, biasanya saya ngisi jam 10, masuknya setengah 10. Tapi karena saya tahu kebiasaan Dharma Suka jam 9, kadang-kadang katanya baru beberapa orang yang datang, jadi tadi saya cuma standby di WA doang. Kemudian Pak Sarwan masuk. Saya jawab, Pak Sarwan, udah room-nya udah buka, udah suhu. Kemudian Leo juga masuk, room-nya udah bisa masuk suhu, saya langsung masuk. Jadi 9.55, 5.56 saya udah masuk ke room. Bagi saya itu termasuk terlambat ya, karena biasanya 9, kalau tahu jam 9, 8.45 saya udah masuk, 8.30 udah masuk. Kalau dulu-dulu ya, tahun 2000-an awal saya ceramah-ceramah. Misalkan ceramahnya, kan dulu saya tinggal di Jakarta. Dulu saya tinggal di Taman Sari.
ceramah jam 9 di Sunter. Ceramah jam 8 malam di Sunter. Jam setengah 8 baru jalan dari Taman Sari, karena saya pikir jam 8 teng baru sampai Sunter, nggak apa-apa. Orang toh tunggu saya. Itu saya jujur ya, awal-awal ceramah kayak begitu. Tapi tahun 2010 sampai ke sini saya mulai berubah. Karena waktu itu saya kuliah di Atma Jaya, dosen saya bilang, orang profesional itu harus menyiapkan dirinya 1 atau 2 jam sebelumnya udah siap di tempat. Saya jadi malu hati. Dari tahun 2000 sampai 2010 ternyata saya menyiapkan dirinya seperti itu, kacau banget. Ceramah jam 8 baru sampai. Jadi kadang-kadang kalau ceramahnya ke Tangerang, ternyata terlambat, 7.45 saya WA. Pak, maaf Pak, Romo maaf, saya masih di jalan. Mau tunggu saya apa? Saya mau pulang aja. Kalau nggak tunggu, ya saya pulang ke Bogor, ke Jakarta. Nanti romonya bilang, nggak apa-apa, Su, kira-kira berapa menit lagi? Saya bilang 20 menit lagi, 8.10 saya baru sampai. Nggak apa-apa, kita tunggu aja pakai acara lain. Mungkin Pak Sarwan juga pernah ngalamin saya seperti itu zaman dulu. Saya tertampar abis waktu di Atma Jaya kuliah itu. Ternyata seorang profesional nggak boleh seperti itu. Akhirnya saya berusaha mati-matian berjuang. Jadi konsepnya adalah tidak ada yang tidak mau. Selama dia mau berubah jadi orang profesional, apapun bisa dilakukan. Jadi sekarang saya menyiapkan diri saya 1 jam sebelumnya udah siap depan laptop. Jadi walaupun belum masuk room, saya udah siap dalam laptop. Jadi para pejuang Dharma di sini pun kita sama-sama berjuang seperti minimal seperti saya atau mungkin melebihi saya lah, lebih bagus lagi. Kalau menjadi seorang profesional 1 jam atau setengah jam sebelumnya kita sudah mempersiapkan diri kita. Walaupun tempat yang kita tahu mereka belum siap, belum prepare, biarin aja. Yang penting kita sudah menyiapkan diri kita baik-baik dan kita punya rumus. Pokoknya 9 kurang, jam berapa kita masuk, kurang 5, kurang 10 kita harus sudah siap. Dengan kita bisa mengubah diri kita, maka kita punya kreativitas berubah, kita punya visi berubah. Nah, karena kita bisa meningkatkan frekuensi kita. Kalau teman saya bilang, kalau frekuensi kita bisa berubah karena kita berubah, maka otomatis orang-orang yang akan kita temui pun adalah orang-orang yang satu frekuensi dengan kita. Jadi kalau sampai hari ini kita masih bertemu dengan orang-orang yang egois, yang mementingkan diri sendiri, kita harus lihat ke dalam diri kita sendiri. Itu berarti di alam bawah sadar kita itu menarik jodohnya yang seperti itu. Orang-orang yang egois, orang-orang yang pemarah, orang-orang yang keras kepala, orang-orang yang tidak sabar, orang-orang yang bangunnya siang, orang-orang yang tidak tepat waktu, orang-orang yang tidak disiplin, orang-orang yang nggak punya visi, orang-orang nggak punya motivasi, orang-orang nggak punya tujuan, orang-orang yang tanpa planning, orang-orang yang malas belajar. Itu karena alam bawah sadar kita atau di bawah batin kita, itu isinya seperti sampah itu isinya. Nah, sekarang kita bagaimana membuat sampah ini berubah menjadi potensi besar. Otomatis kita harus naikkan frekuensi. Cara naikkan frekuensi adalah kita harus, tadinya kan ada di dalam alam bawah sadar, karena tidak tergali. Sekarang sudah tahu nih, kita harus buat lubang-lubang ini. Dibuat lubang-lubang ini, supaya udara luar masuk. Udara-udara luar ini masuk, kemudian pelan-pelan sampah-sampah yang bau ini akan keluar. Yang tadinya tidak sabar, rate-nya 10, karena ada lubang-lubang, mulai turun. 9,75, 9,5, 9,6, dia akan masuk udara-udara yang baru. Kira-kira lama-lama bau banget nggak? Nggak, lebih wangi. Ya, masih bau tapi lebih wangi lah. Terus kita masukkan lagi kayu putih, kita masukkan lagi dupa, cendana, gaharu, kan berubah sampah ini menjadi wanginya nanti kayu putih, cendana, atau mungkin gaharu. Kemudian yang tadinya malas tidak mau bangun pagi, kita buka lubang-lubang ini dengan cara banyak belajar, ikut webinar, ikut workshop, kemudian ikutan Zoom, belajar sama orang-orang bijaksana, lubang-lubangin. Kemudian kita mulai pasang alarm. Nanti kita mulai punya misi visi. Nah, kita mulai termotivasi untuk bangun lebih pagi lagi. Jadi frekuensi kita mulai meningkat nih. Saat frekuensi kita meningkat, orang-orang yang kita temui, lingkungan yang kita temui itu semuanya akan berubah. Berubah menjadi apa? Berubah menjadi orang-orang yang lebih punya misi visi. Kreativitas lebih tinggi, punya motivasi, punya tujuan. Kalau kita merasa masih kurang, levelnya masih di level 1, kita naik lagi, berjuang lagi, naik level 2, level 3, level 4, sampai akhirnya kita mencapai level 10. Nah, orang-orang yang kita akan temui pun sama akan di level 10. Sama seperti misalkan saya jadi suhu. Kalau jadi suhu tujuannya hanya untuk dikenal orang.
maka orang-orang yang saya temui hanyalah orang-orang yang mencari nama. Semuanya adalah orang-orang yang mencari nama. Mau siswa pun siswa yang mencari nama. Mau dosen pun dosen-dosen yang hanya mencari nama. Mau ketemu romo-romo pun hanya romo-romo yang mencari nama. Ketemu lingkungan masyarakat, warga masyarakat pun semua orang-orang yang hanya mencari nama. Tapi kalau saya berubah, saya mulai motivasi diri saya ingin mencapai nibbana, saya ingin mencapai kebudaan, maka orang-orang yang mencari nama pelan-pelan bergeser. Pindah, nggak tahu kemana, tiba-tiba hilang sendiri, lalu akan muncul digantikan oleh orang-orang yang akan mencapai nibbana. Jadi saya akan berada dalam komunitas orang-orang yang mencapai nibbana. Jadi Anda di sini, para pejuang Dhamma pun harus melihat ke dalam diri sendiri, frekuensi apa yang ingin Anda miliki. Frekuensi 0, frekuensi minus 5, frekuensi minus 10, frekuensi minus 100, atau frekuensi plus 100. Kalau ingin menjadi Buddha, dekatlah dengan orang-orang yang mau jadi Buddha. Cari di mana suhu? Susah carinya, seperti mencari jarum di tumpukan jerami. Nggak apa-apa, start dari diri sendiri. Frekuensinya dinaikin dulu. Bikin mindset, saya mau jadi Buddha, saya mau jadi Buddha. Tapi kan tadi Su bilang, inginnya harus dibuang. Ya udah ganti, saya Buddha, saya Buddha, saya Buddha, saya Buddha. Buddha adalah makhluk yang udah sempurna. Ingat, selfish, egois adalah akunya yang gede. Saya Buddha, saya Buddha, saya Buddha. Bukan berarti saya Buddha yang jadi halusinasi. Halusinasi tinggi berarti egonya tinggi. Saya Buddha berarti apapun yang ada dalam diri Buddha itu ada dalam diri saya. Artinya saya humble, saya rendah hati, saya penuh cinta kasih, saya penuh kebijaksanaan, saya penuh semangat, saya penuh dengan konsentrasi, saya suka berbagi, saya penuh rasa bakti, saya bisa mencintai diri saya sendiri dan juga bisa mencintai orang lain. Saya suka dengan latihan sila samadhipanya. Nah, itu saya Buddha, saya Buddha, saya Buddha. Jadi frekuensi ini naik, meningkat, yang akan kita temui adalah orang-orang yang satu frekuensi dengan kita, seperti itu. Kemudian bicara dengan self-love, self-care. Egois itu banyak banget ya. Ngabisin air, nggak mentingin orang lain, ngabisin makanan, nggak mikirin perut orang lain, pakai kertas sendiri, nggak mikirin orang lain butuh kertas. Kemudian pakai laptop sendiri, nggak mau sharing sama orang lain sampai baterainya habis, rusak. Ngabisin uang, jajan, nggak peduli sama perut orang lain. Terus tidur di tempat ranjang yang gede, guling-gulingan sendiri. Sampai suaminya, anaknya semua pindah ke lantai. Itu termasuk egois. Di alam bawah sadar aja tidak ada bibit-bibit untuk melatih cinta kasih. Jadi tetap mindfulness itu harus dilatih dalam tidur pun. Supaya pada saat kita gerak badan, kita langsung terbangun. Jangan karena alam bawah sadar yang gerak-gerak sampai semua mengalah tidur di lantai. Ada anak yang kayak gitu, bukan nggak ada. Ranjangnya dikasih yang paling besar, dia guling-guling, kepala jadi kaki, kaki jadi kepala, pada akhirnya dia bangun, buka mata, dia cari kanan kiri, nggak ada orang. Buka mata, nggak ada orang, dia lihat ke bawah, papa mama, semua adik-adiknya pindah ke lantai. Bahkan kasur guling, bantal, guling, selimut, semua pindah ke lantai. Dia doang di ranjang sendirian di tengah-tengah. Kaki tangan terbuka lebar-lebar begitu. Ada, bukan nggak ada. Nah itu terus dilatih aja, dilatih. Nggak ada yang nggak bisa, ada juga yang nggak mau. Pasti bisa. Dulu juga saya seperti itu, sekarang latihan, pelan-pelan juga bisa. Seperti itu. Kemudian pada saat orang bisa mencintai diri sendiri, maka dia akan bisa mencintai diri sendiri, dia akan menyiapkan setting boundaries di paling bawah yang kuning adalah dia bisa bikin apa tuh boundary tadi saya bilang. Dia akan menyeting tempat gitu loh. Boundary itu kayak lingkaran ya, boundary, lingkaran, kemudian dia bisa membuat dirinya itu batasan. Jadi batasan. Saya membatasi diri sebagai kepala keluarga, saya adalah ibu rumah tangga. Saya adalah kepala sekolah, berarti saya punya tanggung jawab dan orang-orang harus menghormati saya karena saya adalah kepala sekolah. Itu adalah batasan, tapi tidak membuat saya sombong, tapi saya tetap rendah hati. Saya adalah seorang ayah. Saya adalah ayah. Dan saya bikin batasan, saya adalah ayah, di mana semua anak harus menghormati saya sebagai kepala keluarga. Tapi saya tidak sombong. Tidak menjadikan saya egois, selfish. Saya adalah seorang ibu rumah tangga dan semua orang harus menghormati saya, mencintai saya seperti seorang ibu rumah tangga. Tapi saya tidak sombong. Wah, gue mamah nih, jadi belagu, jadi sombong. Enggak seperti itu. Itu namanya menyiapkan batasan, menyiapkan boundary. Kemudian saya bisa dengan adanya mencintai diri sendiri, saya bisa punya waktu untuk diri saya sendiri, saya bisa minta bantuan, saya bisa memaafkan diri saya sendiri,
saya akan bisa bilang tidak. Saya bisa meminta asking for what you need. Saya bisa tahu apa yang saya butuhkan dan tahu apa yang kalian butuhkan. Kemudian saya bisa mengatasnamakan diri saya. Putting yourself first. Artinya saya bisa apa istilahnya sih? Membuat diri saya nomor satu, bukan orang lain nomor satu. Memang dalam hal ini kita harus mencintai orang lain. Tapi jangan lupa diri sendiri pun harus bahagia. Jadi intinya mencintai diri sendiri adalah membuat diri kita itu nomor satu, orang lain nomor dua. Tapi bukan berarti bahwa kita itu egois, bukan. Justru karena kita mencintai orang lain, maka kita harus mengutamakan diri sendiri. Karena kalau kita terus mengutamakan orang lain, lama-lama kita kosong. Kalau diri kita kosong dari hati kita. Karena ada orang gambar hati, tapi hatinya kosong. Jadi kalau kita bisa isi hati, tapi hatinya penuh, kita terus bisa cas ke diri kita sendiri, maka kita bisa berbagi hati ini pada orang lain. Mudah-mudahan kemanapun kita pergi, kita tidak seperti lilin. Walaupun banyak perumpamaan, jadilah seperti lilin yang menerangi sesama. Tapi ingat, lilin begitu dibakar tuh habis. Kita jangan sampai seperti lilin dibakar langsung habis. Memang berguna menerangi kehidupan, berbagi untuk orang lain. Tapi saya tidak berharap kita seperti lilin dibakar langsung habis. Yang saya mau adalah lilinnya lilin palsu. Asli tapi palsu. Lilin yang dinyalakan tapi tetap bertahan cahayanya, terus menyebar, tapi dianya tidak padam. Jadi tidak berkorban sia-sia. Tapi betul-betul dia membesar, 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 bahkan orang lain pun terus bersinar. Sama seperti api jumprit, kalau kita ke Borobudur tiap Waisak, apinya nggak pernah padam. Terus menyala sepanjang hari, seperti itu. Jadi orang-orang yang bisa mencintai diri sendiri, dia sangat mengenal dirinya sendiri. Dia sangat mengenal dirinya sendiri, kemudian dia sangat menghargai dirinya sendiri, kemudian dia punya waktu buat dirinya sendiri, dia mengerti identitas dirinya sendiri, kemudian dia bisa mengembangkan dirinya sendiri, dan dia bisa jadi sesuatu tanpa meninggalkan alam semesta. Karena dia sadar bahwa dia adalah bagian dari alam semesta. Nah sekarang untuk perenungan kita sehari-hari, boleh ambil take time gitu ya, ambil waktu untuk merenungkan tentang tilakana. Jadi yang sebelah tilakana, sebelah kiri saya, mungkin sebelah kiri Anda juga ada tilakana, sebelah kanan saya adalah trilaksana. Tilakana itu dalam Theravada, trilaksana dalam Mahayana. Kita bisa renungkan tiga-tiga ini dalam kehidupan sehari-hari. Ambil waktu, misalkan saya nggak mau meditasi, males, ya udah renungan aja, merem matanya sebentar, anicca, bahwa sabes sangkara anicca, segala sesuatu adalah tidak kekal, direnungkan seperti itu. Ambil waktu 30 detik, 1 detik, 2 menit, 3 menit, 5 menit. Kemudian direnungkan yang kedua, segala sesuatu adalah duka. Renungkan 2 menit, 5 menit, 10 menit, setengah jam, 1 jam, 5 jam, 10 jam, 1 hari, itu meditasi juga ya, kontemplasi. Merenungkan seperti itu, kemudian renungkan bahwa segala sesuatu adalah anatta, tidak ada aku. Ini Anda kemanapun pergi, akan bisa mencintai orang lain dan diri sendiri. Nah kalau dalam Mahayana ada perbedaannya, sama-sama punya anatta, sama-sama punya duka. Jadi dibilang anatta itu termasuk ke dalam anicca. Jadi anicca itu termasuk ke anatta, karena nggak punya aku otomatis anicca, nggak kekal. Jadi segala sesuatu adalah tidak ada aku. Segala sesuatu adalah duka. Yang ketiga di Mahayana adalah nibbana, niebhan, cing. Nibbana itu adalah yang paling damai, yang paling tenang, yang paling suci. Jadi renungkan, kontemplasikan ini, mudah-mudahan cinta kita dalam diri sendiri untuk mencintai diri sendiri dan orang lain bisa lebih berkembang. Itu yang dari saya ya. Saya mengirimkan sedikit cinta buat kalian semua, buat para pejuang Dharma. Terima kasih. Semoga bermanfaat. Oke, terima kasih Bu Sensing untuk Dhamma Desananya. Ya meningkatkan self love bagi diri kita ya. Di tengah situasi nggak menentu, kadang-kadang kita muncul rasa stres, kadang-kadang kita justru blaming ourselves, ya kan, lalu muncul ego besar bahwa ya gue doang yang paling menderita, gue doang yang paling punya masalah hidup gitu. Tapi kita nggak meningkatkan self love. Justru dengan self love jadi kita lebih bahagia, kita bisa juga memberikan orang sekitar kita juga jadi ikut bahagia.
seperti itu. Teman-teman, kita akan buka sesi tanya jawabnya. Operator sudah menaktifkan mikrofon. For all of you guys, kalau Anda mau nanya, bisa raise hand ke kita. Untuk nanti kita akan arahkan teman-teman semua untuk langsung tanya kepada Suhu. Ya, kita open discussion. Jadi ini bukan seperti one way discussion like weekly Dhamma Talk ya, yang mungkin di kebaktian kita bicarakan dari Suhu langsung ke Bapak Ibu ya kan. Kalau di wihara mungkin malu karena banyak orang, ya di sini bisa langsung ngomong, silahkan. Oke, saya persilakan Bapak Ibu kalau mau langsung kepada Suhu boleh. Ini lagi tanpa berkata Suhu. Mau nanya soal apapun boleh, soal tema kali ini khususnya juga nggak apa-apa. Oke, saya buka pengantar dulu Suhu. Ini ada satu pertanyaan dari umat kita. Dia nanya seperti ini. Juga pertanyaan saya pengen tanya juga sih Suhu sebenarnya. Jadi kebetulan banget nih ditanya juga. Nama budaya Suhu. Kalau udah berbicara lebih dari berkali-kali sampai berbusa-busa, misalnya bilangin orang untuk jangan makan coklat kalau lagi batuk misalkan. Kali-kali dibilang masih gitu terus. Pasti kan capek tuh Suhu. Karena capek tersebut lama-lama kesabarannya pun kan jadi hilang. Jadi karma buruk kan. Nah, apakah ada cara untuk mengantisipasinya? Terima kasih banyak. Iya nih, ini pertanyaan yang lagi saya alami dalam 2 minggu ke sini nih. Sama Suhu. Sama juga, bukan nggak ada sama. Apalagi hidup di wihara yang punya aturan, punya rules ya. Iya. Antara orang yang tinggal dalam wihara, kemudian tidak menghormati aturan wihara, dengan harus bicara wihara, punya aturan, apakah harus membiarkan? Itu saya renungkan setiap hari, pagi, siang, malam, sampai nggak tahan, bilang sama Kuan Yin Pusat, saya pun Suhu masih manusia, apa perlu saya marahin orang ini dengan kasar, udah gue ngomong baik-baik, teriak lu saya ya. Aduh gimana ini caranya? Kemudian saya bilang, aduh gue baca tapeco dulu deh. Saya baca mantra tapeco, kasih petunjuk dah harus gimana sih saya jadi orang. Kemudian saat saya sharing cerita sama orang lain lagi di lingkungan wihara juga, harus gimana sih orang? Tegakin dong, ini kan wihara, bukan masalah suhunya kejam, suhunya galak, karena disebut kayaknya saya itu suka cari gara-gara. Disebut cari gara-gara, kuping gatal juga gitu kan. Ini maksudnya apa cari gara-gara? Tapi kan aturan wihara itu jelas banget tertulis gitu kan. Tapi ini orang ada banyak orang yang memang hobi mencari-cari alasan. Sampai akhirnya tadi malam Pak Sarwan nanya saya ya, Su topiknya apa nih? Saya nggak punya topik Pak Sarwan nih kalau boleh ngaku dosa nih. Masalahnya apa? Batin saya penuh dengan loba dosa moha, ini orang harus diapain itu sama gua ya. Sampai tadi malam tiba-tiba muncul klik, jadi gue bahas aja lah tentang selfish sama self love ini karena memang ini masalah kita bersama ya. Apalagi pandemi COVID ini harus ketemu dengan banyak orang. Dan kesimpulan tadi pagi adalah saya akan terus bicara walaupun sampai berbusa-busa. Berarti triknya apa tuh yang tadi si Henry tanya? Saya tetap bantu perbanyak doa saya, bukan perbanyak dosa saya ya. Perbanyak doa saya, perbanyak penguatan saya dengan cara mohon terus kepada alam semesta, para Buddha, Bodhisattva, Kuan Yin Pusa. Ya dalam Mahayana untungnya punya Kuan Im ya. Dalam artian Kuan Im itu yang penuh welas asih. Jadi saya tetap berkiblat kepada Kuan Im yang penuh welas asih. Mohon diberikan satu kekuatan kepada saya bahwa pada saat nanti saya bicara, mudah-mudahan kata-kata yang meluncur adalah kata-kata berdasarkan compassion, bukan karena kebencian, bukan karena kemarahan, bukan karena kebodohan batin. Karena saya tahu frekuensi saya masih lemah, masih rendah. Jadi pada saat teman-teman mengingatkan, naikin frekuensi lu, naikin frekuensi lu. Gue udah berjuang, gue udah mencoba, gimana caranya? Pokoknya sabar, harus bisa, harus bisa. Oke, harus bisa. Terus bantu pakai doa, bantu pakai kata-kata motivasi. Nah itulah gunanya Kalyana Mitra yang terus mengingatkan kita, mengingatkan saya terutama, bahwa frekuensi itu penting, sabar itu penting. Dan ternyata kata-kata sabar, naikkan frekuensi. Kemudian sabar itu ternyata bukan sabar, be patient to yourself. Sabar terhadap diri sendiri itu bukan hanya bahasa Buddhis. Ternyata itu bahasa ada di mana-mana. Jadi teman-teman saya itu menemukan rumus-rumus, entah itu dalam bentuk poster, atau mungkin dalam bentuk kalimat-kalimat di Facebook, atau mungkin Instagramnya dia, ya karena saya juga nggak terlalu banyak online akhir-akhir ini, dan dia langsung share ke saya. Dan saya langsung klik seperti petunjuk dari alam semesta, atau mungkin karena saya sembahyang ke Kuan Im, jadi saya bilang, wah bener ya, ini jawaban Kuan Im buat saya. Dan tadi pagi waktu saya turun makan sarapan,
ternyata orang-orang yang saya anggap tadinya mau bikin saya darah tinggi itu ternyata bisa berubah dan mereka bisa mengikuti aturan wihara. Jadi saya pikir, oh ini berkah banget ya di hari Minggu saat saya tidak tahu mesti bicara apa. Mungkin self love dan selfish yang saya sampaikan nanti berbau tentang teori, tapi ternyata saya menemukan hal yang berbeda tadi pagi sudah masuk dalam praktek. Jadi kesimpulan pertanyaan tadi adalah bagus banget, satu, kedua, bawa terus dalam doa. Karena banyak sekali hal-hal kalau kita bisa naikkan frekuensi kita. Kita bukan minta dia untuk sabar, tapi kita memohon, semoga saya diberikan kesabaran, semoga saya diberikan kekuatan, semoga saya diberikan kebijaksanaan, semoga saya bahu ini lebar, semoga baskom dalam batin saya melebar, membesar, dan tidak bocor. Kuat, 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 kuat. Dan ternyata mujizat atau apa? Ya mujizat kali ya, nggak ada bahasa lain lagi itu terjadi hari ini. Jadi saya hari ini bertekad tidak akan lagi bicara 3 kali cukup. 3 times is enough. Ternyata 3 times is not enough. Jadi ngomong terus sampai mati. Karena apa? Pada saat mereka mati, mungkin saat ini mereka benci sama saya. Tapi pada saat menjelang kematian, mereka akan bersyukur bahwa sudah bertemu dengan saya. Dan mereka akan berterima kasih pada saya. Saya tidak mengharapkan balasan terima kasih. Yang saya harapkan adalah pada saat mereka mengalami kematian, mereka akan lahir dalam bahagia. Itu kuncinya. Jadi Anda di sini, para pejuang Dharma, mintalah kekuatan kepada alam semesta, kepada Buddha, Dharma, Sangha, kepada Bodhisattva, kepada para dewa, kepada siapapun juga, atau mungkin kepada yang suka sembahyang, Papa Mama kasih gue kekuatan, ya silakan dah. Yang penting kita kuat batinnya, percaya suatu hari pasti ada kekuatan itu, ada mujizat itu terjadi. Jangan bikin karma buruk baru sih intinya seperti itu. Jadi jangan karena loba dosa moha kita menghajar orang lain. Tapi kita diberikan kekuatan, kesabaran, ketenangan. Jadi kita menghajarnya pakai kemoceng aja, lembut nggak sakit, pakai bulu-bulu ayam kayak gitu. Mudah-mudahan bisa menjawab ya. Jangan nama karma buruk baru lah, istilahnya suruh kayak gitu ya. Harus selesai, karma buruk itu harus selesai. Kalaupun mereka benci sama kita, biarin aja itu urusan mereka. Yang penting kita nggak benci sama mereka. Kalau kita masih ngomong sama mereka karena kebencian, kita bikin karma buruk baru. Tapi kita harus latih gimana caranya supaya karma buruk ini kita pun mati, berubah sampai sini aja. Karma buruk itu selesai, karma baik yang kita kembangkan, dan dasarnya cinta kasih bukan karena kebencian. Karena kita nggak mau mereka hidup menderita di kelahiran berikutnya lagi. Seperti itu. Siap, Suhu. Oke. Next, ada lagi yang mau tanya kepada Suhu? Silahkan, saya udah buka. Mungkin Mas Vincent, biasanya nih sering nanya-nanya nih. Ya, sambil nunggu pertanyaan mungkin ya. Saya tadi pagi sempat browsing sebentar. Jadi Dhamma Sukha Kebaktian juga bacanya Karania Metta Sutta ya. Benar nggak Henry? Betul, Suhu. Cuman ya, biasa kita bakal Metta Sutta. Saya tadi tiba-tiba teringat aja ya tentang Karania Metta Sutta yang sering kalian baca. Ini pun bisa jadi bahan renungan. Saya baca di sini dalam bahasa Indonesia. Inilah yang harus dikerjakan oleh mereka yang tangkas dalam kebaikan untuk mencapai ketenangan. Ia harus mampu jujur, ia harus mampu jujur, sungguh jujur, rendah hati, lemah lembut, tiada sombong. Merasa puas, mudah disokong atau dilayani, tiada sibuk, sederhana hidupnya, tenang indranya, berhati-hati, tahu malu, tak melekat pada keluarga. Tak berbuat salah, tidak berbuat kesalahan walaupun kecil, yang dapat dicela oleh para bijaksana. Hendaklah ia berpikir, semoga semua makhluk berbahagia dan tentram. Semoga semua makhluk berbahagia. Makhluk hidup apapun juga yang lemah dan kuat tanpa kecuali, yang panjang atau besar, yang sedang, pendek, kecil atau gemuk, yang tampak atau tidak tampak, yang jauh ataupun dekat, yang telah lahir ataupun yang akan lahir. Semoga semua makhluk bahagia. Jangan menipu orang lain atau menghina siapa saja. Jangan karena marah dan benci mengharap orang lain celaka. Bagaikan seorang ibu yang mempertaruhkan jiwanya, melindungi anaknya yang tunggal. Demikianlah terhadap semua makhluk dipancarkannya pikiran kasih sayangnya tanpa batas. Ini bicara tentang self-love, tentang mencintai diri sendiri. Jadi Karania Metta Sutta dasarnya adalah bagaimana para biku bisa bermeditasi dengan tenang di bawah pohon, supaya makhluk-makhluk itu juga tidak mengganggu para biku. Tapi sebetulnya yang Sang Buddha ajarkan adalah bagaimana mencintai diri sendiri. Jangan lagi Anda dicela oleh para bijaksana. Jadi artinya apa? Kita harus sesuai dengan aturan, bikin boundary, bikin aturan, itu penting banget. Lanjut lagi ya.
Tadi seperti seorang ibu yang mempertaruhkan jiwanya. Jadi Anda masing-masing adalah ibu. Badan jasmani Anda adalah ibu yang sedang mempertaruhkan jiwanya. Jiwa itu siapa? Jiwa Anda sendiri, ego Anda sendiri, aku Anda sendiri. Jadi tubuh jasmani, pelatihan diri Anda itu adalah ibu Anda yang harus Anda latih supaya kesadaran Anda, ego Anda itu dilindungi oleh karma baik Anda sendiri. Kemudian Anda memancarkan kasih sayang. Setelah Anda memancarkan kasih sayang kepada ego Anda sendiri, kepada jiwa Anda itu, baru kita memancarkan kasih sayang kepada segenap alam semesta. Kasih sayangnya ke segenap alam semesta, dipancarkannya pikirannya itu tanpa batas, ke atas, ke bawah, dan ke sekeliling, tanpa rintangan, tanpa benci dan permusuhan. Selagi berdiri, berjalan, atau duduk, atau berbaring. Selagi tiada lelap, ia tekun mengembangkan kesadaran ini, yang dikatakan berdiam dalam Brahma. Tiada berpegang pada pandangan salah tentang atta atau aku, dengan sila dan penglihatan yang sempurna, hingga bersih dari nafsu indera. Ia tidak akan lahir dalam rahim manapun juga. Karena apa? Karena Anda sudah menyatu dengan alam semesta, karena Anda adalah ibu. Karena Anda sudah melindungi aku Anda, aku, ego Anda. Anda memancarkan terus kasih sayang kepada ego Anda. Anda adalah ibu. Memang fisiknya laki-laki, tapi Anda tuh punya cinta kasih. Makanya kalau dalam Mahayana disebut bahwa wisdom dan prasnya dan maitri karuna itu harus digabung jadi satu, baru kita bisa perfect, bisa sempurna, circle. Jadi Anda itu adalah ibu. Ibu yang harus melindungi ego kita. Ibu yang harus melindungi jiwa kita. Ibu yang harus melindungi apa yang ada dalam diri kita. Entah itu perasaan, pikiran, pencerapan, nama rupa kita semua kita lindungi. Kemudian kita berikan kasih sayang ke dalam. Udah kita penuh kasih sayangnya, seperti gambar hati saya, baru kita kasih pancarkan kepada seluruh alam semesta. Mau berdiri, jalan, duduk, berbaring, atas, bawah, kanan, kiri, semuanya. Jadi kalau seperti itu, apakah kita akan jadi lilin yang habis? Nggak akan. Nggak akan jadi lilin yang habis, tapi terus membesar, membesar, membesar. Kayak gitu. Jadi Karanyamita Sutta pun jadi bahan renungan. Jadi sebetulnya apa yang kita bisa baca setiap pagi, nggak harus rutin ya, kayak ritual pendupaan, plok-plok-plok semua lengkap, nggak usah. Renungan satu aja, kemudian praktekkan ke dalam, kayak anatta, 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 semuanya adalah tanpa aku. Kita ini seperti bawang, hidup manusia itu seperti bawang, dalam kita itu dikupas seperti bawang. Isinya itu nggak ada apa-apa, rupa, tubuh jasmani. Cuman isinya kesadaran, wedana, persepsi, sanya, sangkara, bentuk-bentuk mental, sama winyana. Isinya seperti itu. Dikupas, kupas, kupas, ternyata nggak ada yang namanya aku. Latihan terus seperti ini. Pada saat ada orang lempar bola kepada kita, pluk, kena kepala kita. Persepsi nggak muncul. Wah, perasaan juga nggak muncul. Bentuk-bentuk mental nggak muncul. Winyana juga semuanya bisa balance. Udah deh, kemana-mana kita bahagia. Dimaki orang, dimarahin orang, bahagia. Saya pun masih latihan ya, karena saya pun masih geradak duduk dalamnya. Kayak gitu. Jadi kita sama-sama latihan, karena kita sama-sama berjuang dalam Dharma. Seperti itu. Jadi Karanyamita Sutta Anda latih, bukan karena mau meditasi, tapi betul-betul mau melatih self-love. Melatih cinta kasih dalam diri sendiri, kemudian dikembangkan kepada makhluk-makhluk sekitar. Seperti itu. Oke, itu dari saya lah. Seperti itu. Mudah-mudahan kita semua berhasil ya. Bukan cuma Anda yang berhasil, saya juga berhasil. Iya. Semua dari kita sama-sama berhasil. Salah satu mencintai diri sendiri adalah tiap minggu udah tahu nih Dharma Sukha bikin acara Zoom 8.45 udah masuk dalam roomnya. Jangan tunggu jam berapa nih 10.18 tiba-tiba muncul 40 orang. Luar biasa. Biasa suku. Ya, luar biasa. Karena kadang-kadang kita mungkin males ya, aduh males nih kebaktian dulu pendupaan bosan, entah dengan ceramah doang belum tentu. Mungkin kita ngekliknya bukan di ceramah ya, mungkin kita ngekliknya di Karanyamita Suttanya. Kan juga saya kadang-kadang lihat di status orang ya, tulisan kayak jangan mengharapkan orang lain. Apa sih tadi yang jangan karena benci terus mengharapkan orang lain celaka. Ya betul. Banyak juga status yang tulis seperti itu. Artinya belum tentu saat ceramah kita menemukan klik gitu loh, wisdom. Tapi kadang-kadang saat baca parita-parita tiba-tiba ngeklik. Terus kita jadinya berkesan seperti itu. Jadi tetap ritual itu penting banget. Mungkin pada saat pendupaan, pada saat Om Wajra Dupe Ahum, tiba-tiba muncul nih kerinduan. Karena kita semua kebaktian di rumah, pada saat nyanyi Om Wajra Dupe Ahum, muncul tiba-tiba imajinasi tentang Dhamma Sukha di wihara,
lalu asapnya, dupanya, terus tiba-tiba muncul sensasi kecium harumnya dupa, timbul kebahagiaan, langsung tenang, kangen, rindu sama alam Buddha. Terus tiba-tiba muncul Budanya lagi senyum. Nah itu kan Anda bahagia 1 hari penuh tanpa berbuat salah. Gara-gara mendengarkan kalimat Om Wajra Dupe Ahum, tiba-tiba imajinasinya langsung ke Dhammasuka. Muncul asap-asapnya, tiba-tiba berubah menjadi muka Buddha. Bukan halusinasi, karena kita dengan sadar dan tiba-tiba langsung merasuk ke dalam jiwa kita. Betapa Buddha Dharma Sangha ada dalam diri kita. Jadi jangan sepelekan ritual kebaktian. Mumpung masih bisa semangat. Kebetulan kan kalau saya punya handphone. Beberapa orang telepon sama saya minta doa. Saya bilang saya nggak ke rumah sakit karena di wihara saya juga ada sukong saya udah tua. Di wihara juga banyak orang juga. Jangan nanti saya jadi OTG pulang ke rumah, pulang ke kamar, pulang ke wihara, tiba-tiba saya bawa virus. Saya punya HP. Kalau dia masih sadar, saya akan doakan pagi, siang, malam sampai dia punya semangat untuk diri dia sendiri. Pasien COVID apa sampai keluar air mata ya. Di situ saya tersentuh juga. Ternyata dalam masa COVID pandemi begini kita masih bisa berbuat baik. Jadi jangan kayak Pak Sarwan sering doa ke rumah orang sakit, jangan berhenti, jangan putus. Kenapa? Ada HP Pak Sarwan. Begitu mereka minta doa, langsung bilang, sini nomor HP-nya, suruh kontak ke Pak Sarwan. Kemudian kan ini WhatsApp kalau nggak salah bisa 4 sampai 8 orang kan grup. Satu aja yang baca doa di depa pakai suara, jangan semua pakai suara. Saya pernah ngalamin tuh sama Su Badra Loka, sama satu Su yang kena COVID. Doa sama-sama semua keluar suara, akhirnya kacau bingung sendiri doanya karena sinyalnya beda. Satu Taiwan, satunya saya satu di Bogor, satunya lagi di Susiencies itu di mana tuh dia? Apa tuh di Bogor kampung sana. Sinyalnya pusing dengarnya. Jadi Pak Sarwan bisa inisiatif, yang mau doa, ayo kita doakan pakai HP. Satu baca doa, semuanya memancarkan meta bersama-sama di jam yang sama. Satu orang baca doa berkeluar suara, kemudian kita bilang terakhirnya. Misalkan yang sakit adalah Su Xianxing. Semoga Su Xianxing, semoga para Buddha Bodhisattva memberkati, melindungi, dan menjaga Su Xianxing. Semoga Su Xianxing diberikan kekuatan, kesabaran dalam menghadapi penyakitnya. Semoga Su Xianxing dilindungi, dijaga oleh para Buddha, Bodhisattva, dan para dewa. Semoga bisa kembali beraktivitas, kemudian bisa misalkan bisa tumbuh keyakinannya dan membaca doa. Kayak gitulah. Jadi dalam doa pun pelimpahan jasa kita bilang bahwa kamu tidak sendirian, ada Buddha Bodhisattva melindungi. Jadi kita pun nggak kuat ya sendirian. Kadang-kadang kita transfer energi begitu juga capek. Jadi kita tetap bilang sama orang yang sakit ini bahwa Buddha Bodhisattva, kamu harus yakin bahwa Buddha Bodhisattva melindungi kamu, menjaga kamu. Jadi dia pun harus punya kekuatan dalam diri dia sendiri. Jadi self love kita kembangkan juga dalam diri dia sendiri. Jadi jangan cuma kita yang mancarkan meta sama dia. Kan kita masih manusia biasa ya. Kadang-kadang kecampur sama loba dosa moha. Jadi tetap kita bilang sama dia pun harus mengembangkan lilin dalam diri dia sendiri. Kita punya lilin, dia punya lilin, kita sama-sama terang. Jadi 2 lilin terang. Tapi kalau dianya lilinnya mati, kita berusaha mati-matian nerangin lilinnya dia, berusaha hidupin sumbunya dia, kita matilah. Gimana kalau dia lilinnya hidupnya dalam kamar yang penuh dengan kipas angin? Kita mati-matian berjuang, nyalain lilin dalam batin dia. Tapi terus kipas anginnya kencengan anginnya. Percuma kita nyalain lilin, kita capek sendiri. Dianya terus nggak punya semangat juga. Jadi tetap kita saat sembahyang doa, kita motivasi dia. Jadi di awal sebelum doa kita bilang, ayo Om, Oma, ingat visualisasikan bahwa ada Buddha. Oma percaya Buddha yang mana? Amitabha, Yausufo, Sakyamuni Buddha, atau Buddha yang mana? Enggak, Oma cuma percayanya sama Kuan Yin doang. Ya udah, jangan bilang, salah Oma, nggak boleh. Jangan. Atau si Oma bilang, saya percayanya cuma sama Tuti Pakung doang, sama Dewa Tanah, sama Dewa Rejeki. Apa hubungan Dewa Rejeki sama penyakit ya? Kata orang-orang, rejeki adalah rejeki. Sakit jangan mintanya sama rejeki. Tapi si Oma nggak kenal, dia cuma tahu sama Dewa Rejeki. Ya udah Oma bayangin aja Dewa Rejeki datang lagi nolongin Oma sekarang. Karena kesehatan adalah berkah utama. Namanya berkah berarti rejeki. Oma bayangin aja Tuti Pakung dekat Oma ya, lagi ngasih berkah, lagi ngasih cahaya sama Oma, dan dia datang kepada Oma untuk menyembuhkan penyakit Oma. Kemudian Oma timbulkan rasa bahagia. Kemudian kita baca doa sama-sama. Nah, kita mintalah. Kemudian kita bilang, kebetulan Oma munculkan Dewa Tanah, tapi nanti saya mintanya sama Yausufo ya, atau sama siapa, misalkan sama Sakyamuni Buddha ya, karena keyakinan saya adalah Sakyamuni Buddha. Kemudian nanti tetap Oma harus yakin bahwa Dewa Tanah ini, Dewa Rejeki ini akan nolong Oma. Terus kita baca doa sesuai dengan yang kita bisa. Terakhirnya kita bilang lagi,
bahwa Dewa Tanah nanti akan melindungi Oma. Jadi kita bikin dia supaya keyakinan dia tumbuh. Pada saat keyakinan tumbuh, maka kebahagiaan dia muncul, antibodi meningkat, sehatlah dia, kayak gitu intinya. Oke, itu dari saya. Oke. Jadi Pak Saron semangat ya, tetap doa, pakai HP bisa. Jarak jauh. Ya. Oh. Suhu nih dapat juga nih dari Vincent. Saya pancing nanya dia. Nah ini saya mau bertanya Suhu katanya, bagaimana cara menjaga supaya self love yang timbul tidak berubah menjadi selfish? Mengingat kebaikan yang dilakukan itu termasuk self love atau selfish, Suhu? Ya, tadi tuh banyak caranya. Tadi tilakana bisa diingetin terus. Ritual-ritual juga diingetin. Bergaul sama orang bijaksana atau bergaul sama orang-orang yang frekuensinya tinggi. Renungkan Karania Metta Sutta, renungkan tentang compassion, banyak banget. Semua sabda Buddha dalam Dhammapada, dalam ritual, dalam apapun juga itu semuanya bisa direnungkan supaya kita itu nggak egois. Kemudian kita bikin komunitas Kalyana Mitra. Kita bilang sama teman-teman terdekat, kalau sampai gua berubah tidak sesuai lagi dengan jalan Dharma, tolong ingetin saya ya, kayak gitu. Atau kalau mau kita pakai doa setiap hari selesai meditasi, selesai ritual, semoga saya selalu mawas diri. Semoga saya selalu berada di jalan kebudaan, bertemu dengan Kalyana Mitra. Saya rasa Kalyana Mitra penting banget deh. Nggak bisa hidup sendirian. Karena apa ya? Karena dalam lingkungan kita ini banyak juga halusinasi. Makanya ada kata-kata kancu fojumo, artinya adalah orang-orang yang melatih dharma, berjuang dalam dharma, banyak banget yang akhirnya tergelincir dalam dharma, masuk ke dalam kehidupan mara. Itu banyak banget. Jadi terus motivasi diri sendiri, jangan sampai kita bertemu dengan kondisi sesat yang mengakibatkan kita keluar dari jalur dharma. Jadi pentingnya Kalyana Mitra. Itu kita bikin komunitas khusus di mana frekuensi kita sama, kemudian kita bilang bahwa kita akan berjuang bersama. Kalau sampai kita tergelincir, maka tolong Kalyana Mitra ingetin saya. Kemudian Kalyana Mitra pun pasti ada bosannya dong. 1 kali, 2 kali, 3 kali kita ngomong sama kita, terus tetap aja kita nggak mau berubah misalkan ya. Malah kita ikut halusinasi kita. Nah, ini kita penting banget untuk membuat karma baik yang baru. Makanya mungkin rumusnya tadi yang tadi saya bilang, jangan pernah bosan ngomongin orang lain sampai orang ini menemukan kesadarannya sendiri. Kenapa? Mudah-mudahan ini menjadi menjadi sebab suatu hari kalau sampai kita tergelincir, orang lain pun nggak akan bosan ngomongin kita. Tapi kalau kita punya rumus cukup 3 kali doang, terus kita berhenti, suatu hari kita tergelincir ke dalam kehidupan yang sesat, yang salah, kita pikir itu adalah dharma, ternyata keluar dari dharma, orang lain ngomongin kita 3 kali, kemudian dia akan berhenti, karena memang kita yang mengkondisikan seperti itu. Nah sekarang kalau kita memang mencintai diri sendiri, saya mencintai diri saya sendiri, sekarang saya bertekad untuk tidak akan ngomong cuma 3 kali, saya akan ngomong terus sampai berbusa. Gunanya apa? Mudah-mudahan suatu hari kalau sampai saya salah jalan, merasa diri saya hebat, merasa diri saya tinggi, merasa diri saya udah sempurna, udah jadi calon Buddha, karena terlalu banyak orang menyanjung saya, para Kalyana Mitra pun nggak bosan-bosan ngomongin saya, supaya saya kembali kepada track-nya saya sendiri. Karena pujian-pujian itu kadang-kadang melambungkan kita, sampai kita benar-benar lupa diri. Itu banyak banget. Dan saya berharap saya bukan orang yang seperti itu, jadi saya benar-benar sekarang meniatkan hati untuk terus bicara sampai berbusa-busa. Mudah-mudahan saat saya tersesat, akan ada banyak orang yang mengingatkan saya. Seperti itu. Ya, pentingnya punya teman lah Suhu, ya kan seperti Ya, itu. betul. Ya, dulu saya kayak sekarang saya pun juga punya teman komunitas kan, kayak teman-teman wihara gitu, yang selalu menjadi reminder kalau kita memang ada something yang missing gitu loh, something yang salah. Ya. Pentingnya teman seperti itu sih. Kemarin saya nemu kata-kata dari Bante, kata Bante Utama itu pentingnya punya Kalyana Mitra gitu, karena kalau salah teman salah arahan gitu, kayak gitu sih dapat dari. Ya, betul. Nah, Suhu nih lagi tanya satu Suhu, saya tambahan. Suhu mau tanya, dalam agama Buddha, apakah ada gunanya berdoa? Apakah bukan hanya dengan berbuat karma baik, baru kemudian kita bisa mendapatkan buah dari karma baik tersebut? Nah ini sih pertanyaan bagi sebagian dari kita Suhu, karena kan umat Buddha kan selalu bilang doa itu sebagai beberapa di umat Buddha itu anggap doa itu seperti komplementer gitu. Nah,
mungkin bisa dijawab suhu pertanyaannya tapi Ya, itu pandangan saya juga sebelum hari ini ya. Sebelum 10 tahun yang lalu atau mungkin juga dulu banget waktu masih muda itu, masih remaja lah. Saya bilang sama suhu saya, suhu yang suhu, saya mau jadi suhu tapi saya nggak mau sembahyang, boleh nggak? Suhu saya jawab, boleh. Emang jadi biku harus sembahyang? Kan nggak juga, dia bilang gitu. Beneran, kamu nggak usah jadi biku, nggak usah sembahyang. Iyalah, kata dia gitu. Pergilah ke hewan sekolah, ternyata di sana sembahyang melulu. Terus saya bilang, waduh si suhu ini kayaknya katanya nggak sembahyang kok, sembahyang terus. Tapi saya di situ menemukan kehidupan yang lain bahwa ternyata bukan cuma suhu gue yang sembahyang ya, orang Fokongsan semua sembahyang, tapi juga ada ceramahnya. Akhirnya semakin lama ke sini semakin berkembang batinnya, pelatihan dirinya, motivasinya juga berkembang, teman-teman juga berkembang juga. Saya sadar sekarang bahwa ritual itu penting banget. Kenapa? Ritual itu banyak orang menganggap bahwa doa adalah ritual. Nah, ini yang salah nih. Jadi harus diantisipasi adalah doa bukan ritual. Jadi ritual adalah sesuatu yang berulang terus-menerus. Jadi habit. Kalau sesuatu dilakukan jadi habit, akhirnya jadi males ya. Nggak ada kehilangan makna. betul. Jadi kita harus memaknai. Memang di wihara itu yang namanya ritual itu lengkap ya. Dari pendupaan, misalkan dia Mahayana ya. Pendupaan, Wandana, mantra Mahakaruna Dharani, Sutra Hati, terus melafal nama Buddha, Amitabha Buddha, terus meditasi, wejangan Dharma, Tadeta Om Gate Gate 3 kali, terus pelimpahan jasa. Ritual bosen loh lama-lama. Tapi saat ini, setahun 2 tahun ke sini, saya menemukan rumus yang lain saat kita harus bicara dengan hati. Hati, terus tanya hati. Hari ini kamu mau ngapain? Saya nggak mau baca doa, mau tiduran aja. Ya udah, tiduran aja. Golek-golekan di badan, goler-goler di badan. Kemudian ditanya lagi hatinya. Kamu nggak mau ke wihara hari ini, nggak mau kebaktian, nggak mau sembahyang? Nggak, lagi males. Ya udah, kalau kamu lagi males. Terus kita bisa ngobrol sama hati kita. Kemudian kita tanya, apa yang kamu harapkan dari tidur goler-goleran males-males seperti ini? Nanti kan hatinya bisa bicara. Kayaknya bosan banget ya, sembahyang kok ritual terus ya. Saya nggak punya makna. Ya udah sekarang apa yang bagi kamu hidup ini bisa dimaknai dengan cara apa? Kayaknya nggak usah baca panjang gitu deh. Kayaknya bosan banget baca begitu. Yang kamu mau apa sekarang? Kayaknya cukup deh baca Omitofo doang 3 kali. Ya udah kamu baca aja. Amitofo, Amitofo, Amitofo. Tiba-tiba plok buka mata, udah bangun mandi, langsung buka Zoom, langsung online. Nah itu manfaat dari membuka hati, bicara dengan hati, mendengarkan hati, pada saat kita belum bisa bicara dengan hati, bicara dengan tubuh kita, bicara dengan semua sel-sel dalam tubuh kita, maka ritual-ritual itu penting banget. Karena itu salah satu komunikasi, doa itu komunikasi kita dengan hati kita. Tapi saat kita sudah bisa bicara langsung dengan hati kita, doa bisa penting, bisa juga nggak penting, tergantung kebutuhan. Karena zaman Buddha pun, Buddha cuma tidak bilang harus doa ya. Buddha bilangnya adalah jalankan sila, samadhi, dan panya. Sila, samadhi, meditasi. Jadi Buddha tidak suruh baca, kamu wajib ya baca Karaniyamita Sutta 108 kali. Buddha nggak bilang begitu. Tapi Buddha suruh kita meditasi, koneksikan kita dengan batin kita, dengan badan kita, dengan nama rupa kita. Baru kita menemukan keselarasan. Baru kita bisa komunikasi dengan alam semesta. Jadi penting nggak penting doa itu? Bagi orang-orang yang belum bisa komunikasi, penting, dijadikan habit. Tapi kalau sampai satu titik di mana kita merasa bahwa kita nggak punya makna lagi, berhenti aja. Berhenti bukan berarti benar-benar lepas gitu. Kita tetap harus bikin boundary, bikin setting, batasan. Tetap di agama Buddha, saya baca buku. Kemudian bagaimana nih sekarang udah baca buku, mengkoneksikan antara pikiran, logika dengan hati kita. Kesadaran dengan logika kita. Nah, mau nggak mau dengan meditasi. Nah, carilah guru-guru yang tepat seperti itu. Ya, intinya seperti itulah. Jadi kalau menurut saya, Kalena Mitra penting banget mengingatkan, udah lu jangan males, lu harus sembahyang, lu harus ritual. Walaupun bosan dalam ruang kebaktian, duduk aja di dalam. Dengerin aja. Semua kata-kata Buddha, entah sutra apa, entah parita apa, itu semuanya adalah Dharma. Jadi pada saat kita bisa mendengarkan, saat kita bisa merenungkan,
kemudian dimasukkan ke dalam kehidupan sehari-hari, itu akan jauh lebih bermanfaat untuk hidup kita. Itu pun ritual adalah semuanya isinya adalah dharma. Jadi jangan anggap sepele ritual, karena ritual dari awal sampai habis semuanya pujian kepada para Buddha. Kemudian semuanya adalah kata-kata untuk perenungan. Anda renungin aja. Dari pertama pendupaan, itu semua adalah pujian kepada para Buddha, bahkan perenungan-perenungan. Kemudian masuk ke sutra ini, sutra itu, sampai Trisarana, itu semuanya adalah kontemplasi. Itu kalau dipraktekkan satu bagian aja, satu kalimat aja, satu kata aja. Anicca, dukkha, satu kata aja direnungkan. Itu manfaatnya luar biasa. Tahun 2016 apa 2017 saya pergi ikut keliling Eropa ya. Waktu itu ikut sama biku-biku Tiongkok, kemudian mampir wihara yang dikunjungin cukup banyak, ada 8 apa 9 wihara. Begitu tinggal di wihara tersebut, kita tidur bermalam 1 hari 2 malam, 1 malam 2 malam. Karena Jerman, Austria, terus sampai lupa negaranya, Luxembourg segala macam seperti itu kan cukup jauh ya, nggak mungkin muter lagi gitu. Yang berkesan buat saya adalah sampai kita ke wihara Zen. Wihara Zen, alirannya aliran dari aliran Chao Tung. Saya lupa Inggrisnya apa. Terus yang ngajar adalah pendeta, reverend. Tapi punya istri, kepalanya botak, pakai jubah. Terus ya udahlah tinggal di wihara itu sendirian. Dari Indonesia ada 3 suhu, yang 3 lagi pindah ke tempat lain karena gak mau diajarin sama kepala botak tapi punya istri gitu ya. Tapi kan Jepang agama Budanya nikah masalahnya bikunya. Jadi referen lah, saya bilang bukan biku lah, referen. Mereka nikah dan punya keluarga, jadi itu wihara keluarga mereka. Saya tinggal di situ, dikasih kamar sendiri, biku-biku Tiongkok di kamar yang mereka di bawah, di kamar-kamar lain. Nah akhirnya karena mereka adalah aliran Zen, Mahayana Zen, walaupun dari Jepang, ternyata mereka membacanya sutra hati. Nah, dibacalah sutra hati dalam bahasa Inggris dan Mandarin. Terus, kan sutra hati itu sutra. Ada titiknya dong, karena sutra adalah kalimat dibaca. Satu orang baca per kalimat. Kebetulan kami jumlahnya semuanya sekitar 50 orang sama umat-umat semuanya. Sekitar 50 orang, baca satu orang per kalimat. Misalkan baca ya, Kuan Cesai Pusa, titik. Lanjutin ke orang kedua. Singsen, poro, polo, mitose, lanjut ke orang ketiga, lanjut terus sampai selesai, diulang lagi dari awal seperti itu. Selesai nih 50 orang baca semua, titik udah selesai. Kemudian si referennya tanya, tiap orang sekarang sebut satu kata yang berkesan buat yang ngeklik sama kita masing-masing. Ada yang ngekliknya di kata sin, di kata batin. Sin itu batin atau hati. Ada yang ngekliknya di kata sing saya sing, artinya praktis, jalan. Ada yang ngekliknya di kata je atau ce, ngeklik di mana-mana. Nah, ini konekkan sama hidup kita. Misalkan saya ngekliknya sama kata ngesen, dalam, deep, dalam. Konekkan dalam itu apa maksudnya? Oh, ternyata pelatihan diri saya belum dalam. Saya masih dangkal, masih di pinggir pantai. Artinya apa? Saya mesti latihan belajar berenang. Jadi, pertanyaan tadi, apakah ritual penting nggak penting? Ritual doa itu penting nggak penting? Doa itu penting. Tapi kalau dijadikan kontemplasi itu sangat jauh, sangat penting. Jadi kalau tadi ketemu, misalkan dalam karyanya Metta Sutta, dibaca, kemudian ngekliknya di kata apa? Winyana misalkan. Sambungkan winyana artinya apa ya? Oh, winyana artinya kesadaran. Dikaitkan dengan kehidupan saya. Apa itu kesadaran dalam hidup saya ya? Jadi perlu nggak ritual yang panjang-panjang sampai 2-3 jam? Nggak usah. Begitu ngeklik sama kesadaran langsung timbul. Oh iya ya, ternyata selama ini saya hidupnya di bawah alam bawah sadar, di bawah di unconsciousness, bukan di consciousness, bukan di winyana. Buktinya saya suka marah-marah. Saya suka makan seenaknya, sayur dihabisin. Saya tidur juga semua satu ranjang dihabisin sama saya semua sampai digeletak di lantai. Kemudian mandi juga satu ember saya habisin sendiri. Wah benar juga ya. Ini saya harus latihan kesadaran. Gimana cara latihan kesadaran? Ya ikut meditasi. Dan masuknya kapan meditasinya? Tiap hari Kamis jam 7 malam, jam 6 sore, udah ikutan daftar. Nah itu ngekliknya seperti itu ritual. Jadi jangan dijadikan ritual itu, doa itu seperti ritual doang, cuma baca, store muka sama Buddha, dapat hadiah 5 giga tiap minggu. Jangan seperti itu. Tapi jadikan ritual, jadikan kontemplasi, maka kita akan maju dalam spiritual kita. Mudah-mudahan bisa menjawab. Oke, Suhu. Terima kasih. Cukup jelas kali Henry ya yang saya tadi jelasin? Jelas, Maksudnya yang saya maksud itu?
menurut saya sih jelas. Mungkin kalau yang mau bertanya, mau utarakan lagi, silakan loh. Kita buka mic-nya kok, jadi langsung ngomong aja. It's okay, nggak Iya, masalah. kalau Suhu, nggak jelas, makasih. Ya, Makasih. ya. Yang bertanya adalah ini saya. Sebenarnya yang saya tanyakan begini, saya paham kalau untuk yang pembacaan parita itu sebenarnya kan ada unsur tentu saja semuanya positif sehingga bagi kita itu sebenarnya untuk kesadaran. Yang saya tanyakan sebenarnya begini, kadang-kadang kita merasa sangat bingung untuk pencapaian tertentu sehingga kadang-kadang kita begini, kita berdoa memohon bantuan kayak tadi misalnya oh iya, iya, iya. Musa atau dewa-dewa lainnya. Sedangkan kita mungkin juga berpikir apakah ini saya akan terima atau tidak. Dalam hal biasanya yang saya pikirkan begini, ya saya tanpa berdoa juga, kalau misalnya memang saya sudah melakukan hal-hal yang baik, mungkin saya akan mendapatkan hal yang positif juga. Dengan saya berdoa begini pun, mungkin kalau saya nggak melakukan cukup banyak, apa yang saya doakan juga saya nggak akan terima apa-apa gitu. Iya, iya, iya. Nggak harus sih doa minta tadi, memohon tadi. Saya juga kadang-kadang kalau seringnya sih kan nggak minta. Tapi kayak kemarin ya ada orang sakit COVID gitu. Jadi kan dia bilang, Su, saya bilang, kok mau saya doain? Pak, mau saya doain? Mau, Su. Tapi saya cuma biasa doa tiap sore doang ya, karena pagi, siang, sore saya ada doain Su yang lain. Ya, nggak apa-apa. Begitu doanya 1 hari, terus dia bilang istri saya kena COVID juga. Ya udah berdua aja doain. Terus begitu saya doa, namo, baru masuk ke namo, dengar suara saya namo, istrinya nangis terus keluar air mata. Di situ saya pakai video call. Video call, kemudian layarnya saya arahin ke Kuan Im saya di altar, bukan altar wihara yang gede banget di Wajrabodhi, Kuan Imnya gede banget, 1000 tangan. Karena kan memang mereka umat Jakarta yang sering ke Bogor tiap kali CE Cabgo. Jadi pada saat saya pikir saya harus video call untuk membuat mereka melihat rupang Kuan Im Pusa. Timbul keyakinan, jadi mereka antibodinya meningkat. Tapi begitu saya sebut namo, istrinya langsung nangis terus nggak berhenti. Terus itu saya merasa bahwa istrinya ini butuh banget penguatan dibandingkan suaminya. Jadi pada saat akhir doa saya bilang, semoga para Buddha, Bodhisattva melindungi dan menjaga bla 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 kayak gitu. Jadi sesuai kebutuhan sih. Kalau emang kita nggak butuh ya nggak usah disebut sih kayak gitu. Kayak gitu. Mudah-mudahan Tini bisa paham ya Iya, maksudnya. sebenarnya butuh, cuma akhirnya kadang-kadang menjadi tidak yakin gitu loh. Oh, kalau butuh ya sebutin aja. Jadi cobain aja kita bicara. Jujur aja ya, 2 tahun ini saya lagi kuliah lagi kan, belajar psikologi. Jadi psikologi itu saya diajarin untuk bagaimana komunikasi dengan tubuh saya, komunikasi dengan perasaan saya, komunikasi dengan pikiran saya gitu. Jadi pada saat tadi Tini bilang memang butuh sih, ya udah jangan dibantah. Istilah psikologi namanya rasionalisasi. Saya butuh nih, saya ngomong, terus ini kan nggak benar. Nah itu namanya rasionalisasi. Rasio tadi patahin, nggak, gue lagi butuh. Pergi sana jauh-jauh, jangan rasionalisasi lagi, accept, diterima. Jadi kalau emang nggak butuh, kan dia nggak mau. Kalau memang butuh, sebut. Begitu ada bantahan kedua, ketiga, keempat, dipusir bantahan tadi. Kayak misalkan saya ketemu orang di jalanan, mau ngasih, mau ngasih, jangan, mereka kan bukan pengemis. Nah itu kan rasionalisasi, langsung patahin, nggak. Batin yang bicara, lo pergi sono, kasih gitu. Jadi kasih. Ini juga doa. Ini kan Buddha, jangan minta-minta sama dewa apalagi, nggak usah. Udah rasio, pergi. Jangan berpikir logis, pergi nih hati lagi bicara. Udah kasih aja, kasih gitu. Intinya kayak gitu, sesuai dengan kebutuhan. Jadi istilah psikologi namanya rasionalisasi. Saya sedang belajar untuk menghalau si rasionalisasi. Karena susah banget ya. Dikit lagi, ini kan karmanya, ini kan Iya. bukan kebutuhan gua, ini kan uang gue, ini kan dia kalau nggak gini kan dia bikin karma buruk lagi, udah tepin aja, kayak gitu. Enggak. Sekarang kita bicara pakai batin, rasionalisasi kita singkirin. Jadi tiap kali dia muncul, pergi, lagi belajar saya, susah memang bener. Apalagi untuk cewek-cewek, kalau cowok udah biasa kan, cowok juga susah. Bagi kita yang terbiasa berpikir logis, bagi kita yang terbiasa berpikir logis, bagi kita yang sering berpikir pakai perasaan, itu sulit banget karena perasaan itu bukan batin. Jadi sekarang dengarkan batin, dengarkan kata hati. Perasaan itu berarti marah, senang, bahagia, kecewa itu perasaan. Dan ya mohon maaf, berapa orang dari kita mungkin banyak banget berbuat berdasarkan perasaan. Waktu marah lempar barang, waktu marah langsung bentak orang. Itu bertindak sesuai dengan perasaan. Tapi kalau batin mungkin nggak bicara seperti itu. Batin mungkin bicaranya,
kasihan dia, sayangi dia, cintai dia, peluk dia. Tapi nanti rasionalisasi lagi muncul. Udah gede masih mau dipeluk, ngapain sih? Udah umur 8 tahun masih dipeluk-peluk. Nah, itu namanya rasionalisasi. Padahal tetap aja dia anak kecil. Buktinya orang pacaran masih peluk-pelukan, artinya masih butuh. Jadi jangan pakai rasionalisasi buat bapak, papa, mama di sini yang bilang, "Mami, peluk." Ada satu murid saya di Mahabodhi gitu, udah SMP waktu itu, badannya gede, lebih gede dari saya, cowok. "Papi, peluk." Terus papinya langsung peluk, peluk, peluk. Kata maminya, "Apaan sih kalian berdua? Udah gede masih peluk-pelukan." Tapi itu kebutuhannya badan, itu kebutuhannya batin dia. Bukan pelukannya yang dibutuhkan. Tapi apa? Energi compassion-nya, energi love-nya itu yang dibutuhkan. Dengan cara apa? Sentuhan, pelukan, plok-plok-plok gitu. Intinya seperti itu. Ya, bagi semua orang yang di sinilah, bukan cuma Teni. Jadi rasionalisasi kita singkirin. Makanya ini ya tadi kemarin-kemarin saya suka bilang sama orang ini, nggak enak kan Suhu, nggak enak kan negur dia, nggak enak, buang itu nggak enak, enak-enak aja. Jangan pakai rasionalisasi, enak-enak aja, tapi kita cara bicaranya lebih halus, lebih sopan. Kalau kita nggak mampu lagi bicara sama dia, panggil orang ketiga, panggil orang keempat, panggil orang kelima. Kalau perlu panggil ketua RT RW deh, walaupun nggak ada hubungannya. Untuk apa? Ngebantu, ngelancarin supaya kita itu semuanya selaras dalam alam semesta ini. Karena sekarang katanya kalau nggak selaras di alam semesta ini, kan sekarang lagi seleksi alam. Kalau kita nggak selaras sama alam semesta ini, kita bisa mati tanpa sebab tuh, entah itu COVID, atau mungkin karena penyakit, atau mungkin mati mendadak karena kita nggak selaras. Jadi sekarang tugas kita balancing, katanya. Gitu dah intinya. Ya, kira-kira seperti itu. Mudah-mudahan Teni bisa Ya, makasih Suhu. jawab ya. Ya, Ci ini udah oke, Ci. Iya, makasih. Ini mungkin pertanyaan terakhir Suhu sebelum kita tutup sesi hari ini. Iya. Ini nama budaya Suhu, saya mau tanya, jika kita memiliki sanak saudara, kita sudah berusaha semaksimal mungkin berbuat baik, menolong dengan berbagai cara, tapi mereka menyepelekan kita dengan berkata kasar, gunjing di belakang kita, menang sendiri. Kerja kayak udah saya udah bantu dia semaksimal mungkin, ya dia ada utang kita mungkin pinjemin, atau dia ada isu kita bantuin, tapi di belakang layar kita dia masih ngomongin kita, dia masih deki-deki kita. What should I do? Mungkin gitu Suhu intinya. Kalian boleh cari ceramahnya Ayah Santini ya. Saya sih nggak pernah dengar langsung, cuma ada orang cerita sama saya bahwa ceramah Ayah Santini waktu part itu bagus banget, tapi tahun berapa saya lupa. Dia bilang, yang penting akar kejahatan bukan dalam diri kita. Kalau akar yang paling mengkhawatirkan adalah ketika akar kejahatan dalam diri kita, kemudian cabang-cabang ranting-rantingnya kena ke rumah-rumah orang. Itu bukan cuma kita yang repot, yang runyam. Kita repot, tetangga juga kanan kiri ikutan repot. Kalau sampai akar tetangga ada di rumah mereka, kemudian ranting-rantingnya kena ke rumah kita, yang kita lakukan gampang, cuma tinggal tebas-tebas aja. Jangan sampai masuk ke rumah kita. Jadi pada saat kita sudah berbuat baik kepada mereka, ternyata mereka masih membalas dengan kejahatan, biarin aja. Yang penting akar kejahatan bukan dalam diri kita. Tapi kalau sampai kena ranting-rantingnya ke dalam diri kita, ya kita tebas-tebas aja dengan cara bicara baik-baik. Mohon maaf ya, saya keberatan nih kalau Pak Sarwan tiap malam ke rumah saya. Karena kan Pak Sarwan udah punya istri, dan saya juga udah punya suami. Sekali, 2 kali, 3 kali, 10 kali ngomong masih Pak Sarwan ngerti juga, kita ngomong sama suami kita, Pak Sarwan datang dulu ke rumah kita. Nggak tahu mau apa tuh, saya emang nggak mau ketemu lagi sama dia, Bapak aja hadapin dia. Tetap aja datang aja. Suami saya bilang misalkan, ngapain ya Pak Sarwan ke rumah kita, udah panggil Pak RT aja. Nah Pak RT langsung ketemuin Pak Sarwan. Pak maaf nih, si Suhu sama suaminya nggak sanggup lagi ketemu Bapak Sarwan. Pak Sarwan tujuannya mau apa? Tolong kasih tahu aja. Tapi di belakang jangan bikin fitnah. Kalau misalkan Suhu suka sama Pak Sarwan kayak gitu. Terus Pak Sarwan masih nggak bisa juga, tetap datang juga. Ya udah, mau nggak mau, saya bilang sama suami saya, Pak kita pindah rumah aja yuk, jangan dekat lagi rumah Pak Sarwan. Kan kita nggak punya duit, Suhu misalkan gitu. Bis gimana nih solusinya? Ya udah Pak Sarwan datang, kita gembok aja, jangan dibukain, tidur aja udah. Kita nggak dengar, anggap aja Pak Sarwan gedor-gedor rumah sendiri, terus kita jangan terganggu, biarin aja biar tetangga-tetangga yang beresin. Lama-lama Pak Sarwan kan jenuh juga kalau dicuekin. Bertepuk tangan kan nggak mungkin sebelah tangan, pasti harus 2 tangan. Kenapa bisa Pak Sarwan datang terus ke rumah saya? Karena gemboknya saya bukain terus. Jadi orang-orang berbuat jahat sama kita,
Kalau kita ladenin terus, kita layanin terus, entah itu kita balas kejahatan lagi, atau entah kita balas lagi dengan kebaikan, kita respon, ya dia akan terus saja lempar batu sama kita. Tapi kalau kita abaikan dia, lama-lama dia bosan sendiri dicuekin. Mudah-mudahan dia berhenti. Kayak gitu. Ya nggak Bu Ikem, betul kan begitu? Iya, kayak gitu. Jadi sabarlah, sabar. Banyak banget lah kuncinya. Sabar juga bisa, cuekin bisa. Yang penting akarnya jangan kena diri kita. Jangan di diri kita, itu yang paling penting. Mungkin juga kita punya kesadaran, mungkin karma buruk kita di masa lalu harus kumpul sama orang seperti ini. Makanya dia balas kejahatan dengan balas kebaikan dengan kejahatan. Tapi kita yakini aja bahwa suatu hari pasti akan ada nolnya, akan ada endingnya. Nggak mungkin kejahatan itu nggak ada akhirnya, nggak ada habisnya. Kayak kemarin ada yang nanya sama saya ya, satu oma. Suhu, karma buruk ada habisnya nggak sih? Karma baik ada selesainya nggak sih? Karma itu udah selesai nggak? Saya bilang ada. Kok nih orang nggak ada karma baiknya, Suhu ya? Nggak ada karma buruknya, nggak habis-habis gitu. Terus saja berbuat jahat terus nggak mati-mati. Kok yang karma baiknya mati-mati? Yang orang melakukan karma baik kok sering jadi meninggal gitu. Yang karma buruknya banyak kok nggak mati-mati. Saya bilang belum aja naik. Mungkin suatu hari juga akan ada kena karmanya. Sekarang kan mungkin tabungannya masih banyak. Jadi suatu hari pasti akan ada karmanya, bukan nggak ada. Cuman kita yang harus sabar gitu. Entah 5 tahun, 10 tahun, 20 tahun, atau 1 kelahiran, 2 kelahiran, 3 kelahiran itu yang kita nggak tahu. Yang penting kita lakukan tugas kita sebaik mungkin. Itu yang paling penting. Buang akar-akar dalam diri kita. Itu yang the best. Gitu aja intinya. Karena dengan mencintai diri sendiri, sekarang jadi kesimpulan ya. Karena dengan mencintai diri sendiri, berarti kita juga berusaha untuk bukan menyingkirkan 3 akar racun, tapi kita mengolah 3 akar racun supaya menjadi potensi besar mencapai nibbana atau mencapai kebudaan. Jadi jangan mimpi kita bisa membuang 3 akar racun. Jangan mimpi, itu namanya halusinasi. Yang kita bisa lakukan adalah mengolah 3 akar racun menjadi 1 potensi supaya kita bisa mencapai kebudaan. Jadi jangan pernah bermimpi untuk membuang orang-orang jelek, orang-orang jahat, orang-orang poison, orang-orang apa sih? Apa itu istilahnya tuh kemarin saya ceramah itu? Orang-orang yang beracun itu, orang-orang toksik. Jangan berusaha bermimpi membuang orang-orang toksik dan menggantinya dengan orang-orang bijaksana. Itu namanya nggak balance. Tapi kita bagaimana menyelaraskan supaya orang toksik ini dengan kita hidup selaras sejalan. Karena tanpa orang toksik kita nggak mungkin mencapai pencerahan. Tanpa orang toksik kita nggak mungkin mencapai kebijaksanaan. Tanpa orang toksik kita nggak mungkin mencapai nibbana atau mencapai arahat atau mencapai kebudaan lah kayak gitu. Jadi bersyukur ketemu orang toksik karena itu kesempatan kita mencapai keseimbangan. Ya, itu kayak gitu intinya. Itu kesimpulannya. Terima kasih ya sudah mendengarkan saya. Semoga bermanfaat. Ya.